Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah azza wa jalla. Pada kesempatan yang baik ini kita akan mempelajari salah satu surah di dalam Al-Quran, surah yang paling agung, surah yang paling pertama disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Dan kajian kita ini kita baca dari kitab yang ditulis oleh Fadilatu Al-Syeikh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr min hidayati surat Al-Fatihah. Min hidayati surah Al-Fatihah. Pelajaran dan hidayah dalam surah Al-Fatihah. Tentunya jamaah sekalian, dengan kita mempelajari tafsir surah Al-Fatihah, pelajaran-pelajaran dan hidayah dalam surah Al-Fatihah ini, di antara manfaat yang kita harapkan agar kita mampu lebih khusyuk di dalam salat ketika kita membaca hadhihi as-surah al-azimah, ketika kita membaca surah yang agung ini, yaitu surah Al-Fatihah. Karena sesungguhnya di antara jalan yang dengannya kita mampu khusyuk di dalam salat, yaitu kita memahami apa yang kita baca dalam salat kita. Dan permulaan yang mengantarkan kita untuk khusyuk di dalam salat, yaitu dengan membaca surah Al-Fatihah ini. Maka siapa saja yang tidak mampu khusyuk dalam membaca surah Al-Fatihah, maka akan besar kemungkinan dia tidak akan mampu khusyuk pada seluruh salatnya atau sebagian besar dari salatnya. Karenanya sangat penting bagi kita untuk mempelajari tafsir, petunjuk, hidayah yang Allah Azza wa Jalla berikan pelajaran kepada kita dari surah Al-Fatihah ini. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr mengatakan, sesungguhnya surah Al-Fatihah adalah surah azimah, surah yang sangat agung di dalam Al-Quran,
termasuk di antara surah di dalam Al-Quran. Yang ini kita baca 17 kali, ya, fi salawat al-khams al-mafruḍah. Kita baca 17 kali setiap kita melaksanakan salat yang wajib. Dan membaca surah Al-Fatihah di dalam salat ini wajib kita membacanya fi kulli rakaah, dalam setiap rakaat salat kita. Sebagaimana fil hadis sahih dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi siapa saja yang belum membaca surah Al-Fatihah, bagi siapa saja yang tidak membaca Fatihatu Al-Kitab, yaitu surah Al-Fatihah. Dalam hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, kalau hadis yang pertama tadi muttafaqun alaih, dan dalam hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, man shalla salatan lam yaqra fiha bi ummil kitab bi ummil Quran fahiya khidajun. Siapa saja yang salat dan belum membaca pada salatnya tersebut dengan ummul Quran, fahiya khidajun, maka salatnya itu khidajun ay ghairu tamam. Salatnya tidak sempurna. Kemudian Asy-Syaikh menyebutkan bahwasanya petunjuk atau hidayah, perintah untuk membaca surah Al-Fatihah ini, atau yang menunjukkan keutamaan dari surah Al-Fatihah ini, di antaranya hadis Abi Sa'id Ibnu Al-Mu'alla radhiyallahu anhu qala kuntu usalli fil masjid fada'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abi Sa'id Ibnu Al-Mu'alla mengatakan kuntu usalli fil masjid fada'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu aku pernah salat di masjid, kemudian Rasulullah sallallahu memanggilku, falam ujibhu, dan aku tidak menjawab panggilan Rasulullah. Aku tidak menjawab panggilannya. Fakultu ya Rasulullah inni kuntu usalli. Wahai Rasulullah, tadi aku sedang salat. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepadanya, faqala alam yakulillah, tidakkah Allah telah mengatakan istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Penuhilah panggilan Allah dan Rasul apabila Allah dan Rasul menyeru kalian, memanggil kalian kepada apa yang menghidupkan kalian. Thumma qala li, kemudian setelah itu Rasulullah SAW mengatakan kepadaku, la u'allimannaka suratan hiya a'zamus suwar fil Quran. Aku akan ajarkan kepadamu satu surah, dan satu surah ini a'zamus suwar fil Quran adalah merupakan surah yang paling besar, surah yang paling agung dalam Al-Quran. Qabla an takhruja minal masjid, sebelum engkau keluar dari masjid. Thumma akhadha biyadi, kemudian Rasulullah SAW mengambil tanganku. Ya. Falamma arada an yakhruja qultu lahu, manakala Rasulullah SAW ingin keluar dari masjid, maka aku mengatakan kepadanya,
Alam takul la'u'allimannaka suratan hiya a'zamu surah fil Quran. Bukankah engkau telah mengatakan kepadaku, wahai Rasulullah, engkau akan mengajarkan kepadaku sebuah surah yang dimana surah ini adalah surah yang paling agung di dalam Al-Quran. Maka Rasulullah SAW mengatakan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Surah itu adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hiya as-sab' al-mathani wal Qur'anul azim alladhi utitu. Maka Rasulullah mengajarkan kepada Abi Sa'id dan Ibnu Al-Mu'alla di sini, surah yang paling agung itu, surah yang paling besar itu dalam Al-Quran adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu surah Al-Fatihah. Surah ini As-Sab'ul Matani. Surah yang jumlahnya 7 ayat yang diulang-ulang. Wal Qur'anul Azim. Dan surah ini adalah Al-Qur'anul Azim. Quran yang azim, yang sangat agung. Alladhi utitu. Yang diberikan kepadaku. Nah, ada pelajaran di sini jamaah, kata Syekh. فَإِذَا كَانَ مَطْلُوبًا مِمَّنْ يُصَلِّ أَيَسْتَجِيبَ لِلرَّسُولِ إِذَا دَعَى. Kalau saja ya seseorang yang sedang sholat, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggilnya, menyerunya, ya, maka dia dituntut untuk apa? Untuk menjawab seruan Rasulullah. Dia dituntut untuk menjawab panggilan Rasulullah idza da'ah. Fa kaifa biman huwa munsyagilun fid dunya. Fa kaifa biman huwa munsyagilun fid dunya aw rubama bi asya'in tafihah thumma yud'a ila shalah fala yastajib. Lalu bagaimana dengan orang yang sibuk dengan perkara dunia? Sekali lagi kita sampaikan. Maksudnya di sini, Abi Sa'id di sini dipanggil oleh Rasulullah ketika dia sedang sholat, lalu dia tidak menjawab panggilan Rasulullah karena dia sedang sholat. Maka Rasulullah menegurnya dan mengatakan, Alam yakulillah, bukankah Allah Jalla fi'ula telah berfirman, ya, istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Penuhi panggilan Allah dan Rasul apabila Allah dan Rasul menyeru kalian kepada sesuatu yang menghidupkan kalian. Maka seharusnya Abi Sa'id dalam keadaan sholat pun dia harus memenuhi panggilan Rasulullah. Maka di sini pelajaran, kalau sekiranya seseorang yang sedang dalam sholat saja, dia harus memenuhi panggilan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, lalu bagaimana apabila mereka sedang sibuk dalam pekerjaan dunia? Lalu bagaimana ketika mereka dengan pekerjaan dunianya, ketika Allah Azza wa Jalla menyuruh mereka untuk mengerjakan sholat? Sudah masuk waktu sholat, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Bukankah ini adalah seruan Allah? Dan bukankah juga ini adalah seruan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, lalu bagaimana keadaan mereka apabila mereka tidak memenuhi panggilan ini? Padahal mereka tidak dalam melaksanakan suatu kebaikan. Mereka sedang sibuk dengan dunianya. Nah, selanjutnya jamaah, surah Al-Fatihah ini memiliki banyak nama. Surah Al-Fatihah ini memiliki banyak nama. Dan ini menunjukkan tadullu ala 'idhami makanatiha. Dan ini menunjukkan tentang agungnya kedudukan surah Al-Fatihah ini. Maka di antara nama surah Al-Fatihah adalah Fatihatul Kitab. Fatihatul Kitab.
Fatihatu al-kitab. Li'annaha sadrahu wa muqaddimuhu wa awwaluhu. Karena Al-Quran ini, maksudnya adalah surah Al-Fatihah ini adalah pembuka, muqaddimah, dan paling pertama dari surah Al-Quran. Wa idza futihat al-mushaf, atau idza fatahat al-mushaf, awwalu ma tabtahuhu bil Fatihah li'annaha awwalu surah Al-Quran. Ini menunjukkan apabila kita membuka pertama kali ya dalam Al-Quran, maka kita akan mendapatkan surah yang pertama adalah surah Al-Fatihah. Maka dinamakan surah Al-Fatihah dengan Fatihatu Al-Kitab. Kemudian di antara nama surah Al-Fatihah adalah As-Sab'ul Mathani. Lianna ayataha sab'un, karena jumlah ayatnya ada 7. Wal mathani liannaha tusna fi kulli shalah, karena dinamakan dia mathani karena surah Al-Fatihah ini diulang-ulang dibaca di dalam setiap salat. Maka kita terus membacanya di dalam setiap rakaat salat kita, dan ini menunjukkan tentang kekhususan daripada surah Al-Fatihah. Kemudian di antara nama surah Al-Fatihah adalah Al-Qur'anul Azim. Al-Qur'anul Azim. Ya, samahan Nabi bidzalik sallam. Nabi menamakan surah Al-Fatihah ini dengan Al-Qur'anul Azim. Ya. Ma'annaha surah wahidah. Padahal ini adalah satu surah saja. Satu surah saja dari surah Al-Quran. Kenapa dinamakan surah Al-Fatihah ini dengan Al-Quranul Azim? Ya, Syekh menjelaskan li'annaha ishtamalat ala mastamal alaihi al-Quran kulluh. Karena surah Al-Fatihah ini mengandung semua kandungan Al-Quran. Karena surah Al-Fatihah ini mengandung isi semua kandungan isi daripada Al-Quran. Dengan itulah surah Al-Fatihah ini dinamakan dengan Al-Quranul Azim. Nah, fa ulumul Quran kulluha min tauhid. Karena ilmu Al-Quran itu semuanya isinya pertama diantaranya adalah at-tauhid. Yang kedua, wa awamir, perintah-perintah, wa nawahi, dan larangan, wa qasas, dan kisah-kisah, wa akhbarun mawjudah fi surah Al-Fatihah ala wajhi al-ijmal, dan akhbar dan cerita-cerita. Ini semuanya ada di dalam surah Al-Fatihah dalam bentuk global, semuanya ada di dalam surah Al-Fatihah. Kemudian ditafsil semuanya di dalam semua isi Al-Quran. Nah, kemudian di antara nama surah Al-Fatihah ini adalah Nurun Azimun wa Diya'un Mubin. Nurun Azimun wa Diya'un Mubin, maksudnya di sini surah Al-Fatihah adalah Nurun Azim, cahaya yang agung, ya, cahaya yang sangat jelas. Akramallahu bihi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang dengan ini Allah Azza wa Jalla memuliakan Nabi kita yang mulia SAW dan umatnya. Ini sebagaimana hadis dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala baina Jibril qa'idun 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam sami'a naqidan min fawqihi fa rafa'a ra'sahu fa qala hadha babun minas sama' futihal yaum. Ketika, kata Ibnu Abbas, ketika Jibril duduk ya bersama Rasulullah SAW, sami'a naqidun min fawqih. Rasulullah SAW mendengar ada suara di atasnya. Farafa'a ra'sahu faqala. Kemudian malaikat Jibril mengangkat kepalanya dan mengatakan, hada babun minas sama' futiha al-yawm lam yuftah qattun illa al-yawm. Maksudnya Nabi SAW mengangkat kepalanya ke atas dan beliau mengatakan, ini adalah pintu, ya, babun minas sama' futiha al-yawm, pintu di antara pintu langit dibuka pada hari ini, ya. Futiha
al-yaum. Lam yuftah qattun illa al-yaum, dan pintu langit yang ini tidak pernah dibuka illa al-yaum, kecuali hari ini. Fanazala minhu malakun, maka turunlah dari pintu langit yang terbuka ini malaikat. Faqala hadza malakun, maka ia mengatakan ini adalah malaikat. Nazala ilal ard, turun ke bumi. Lam yanzil qattun illa al-yaum, dan malaikat ini tidak pernah turun kecuali hari ini. Fasallama wa qala, malaikat yang turun ini mengucapkan salam dan mengatakan, abshir binuraini utitahuma. Abshir binuraini utitahuma lam yu'tahuma nabiyyun qablak. Bergembiralah dengan dua cahaya yang akan diberikan untukmu. Ya, malaikat ini mengatakan kepada Rasulullah SAW, bergembiralah, ini kabar gembira, ya, dengan dua cahaya yang diberikan untukmu, lam yu'tahuma nabiyyun qablak, dan dua cahaya ini tidak pernah diberikan kepada seorang nabi pun sebelummu. Fatihatil kitab, pembuka Alkitab itu Al-Quran, yaitu surah Al-Fatihah, wa khawatimi suratil Baqarah, dan penutup surah Al-Baqarah. Lan taqra' biharfin minha illa u'titahu, tidaklah engkau membaca satu huruf saja, ya, dengan dua cahaya ini, yaitu surah Al-Fatihah dengan akhir surah Al-Baqarah, illa u'titahu, terkecuali engkau akan diberikan apa yang engkau minta. Nah, inilah yang menunjukkan agungnya surah Al-Fatihah. Maka surah Al-Fatihah ini memiliki kekhususan, ya. Maka surah Al-Fatihah ini adalah merupakan kekhususan bagi Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan umatnya, ya. Karena al-malaikat di sini mengatakan pada hadis ini, lam yu'tahuma nabiyyun qablak. Ya, dua cahaya ini tidak pernah diberikan kepada seorang nabi pun sebelummu. Maka ini adalah merupakan karunia Allah Azza wa Jalla yang sangat besar ala ummatil Islam, untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai datang malaikat ini membawa kabar gembira, ya. Wa illa fa inna surah nazala biha Jibril qabla dzalik. Padahal, ya, ada surah-surah juga yang diturunkan oleh malaikat Jibril sebelum surah Al-Fatihah ini. Ya, akan tetapi ada malaikat yang khusus yang menurunkan surah ini, maksudnya surah-surah yang lain juga telah turun kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Syekh menjelaskan, wa illa fa inna surah nazala biha Jibril alaihi salam qabla dzalik wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ar-ruhul amin. Sesungguhnya yani Al-Quran ini latanzilu rabbil alamin, diturunkan dari Allah Rabbul Alamin, nazala bihi ar-ruhul amin, yang diturunkan oleh ar-ruh al-amin, yaitu malaikat Jibril. Nah, ini diantara kekhususan dan keagungan surah Al-Fatihah. Dan nama-nama dari surah Al-Fatihah sudah kita sampaikan, dan insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, dan kita akan menyebutkan hidayah, pelajaran dan petunjuk hidayah dari surah Al-Fatihah. Barakallahu fikum. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.